Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulinan Sari. Saat ini saya mengajar di SDN 010 Kepala Selat Kecamatan Kateman, Provinsi Riau. Saat ini saya juga adalah mahasiswi UT Pasca Sarjana. Baiklah teman-teman, pada sesi ini kita akan membahas diskusi sesi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Pada saat ini kita akan membahas tentang pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang berlangsung di lingkungan sekolah dan dilaksanakan secara sistematis. Pendidikan ini memiliki kurikulum yang jelas, jenjang yang berurutan, contohnya dari SD ke SMA, ke SMP, dari SD ke SMP, kemudian SMA atau MA ya. Nah, ini pendidikannya diakui secara resmi oleh pemerintah. Kemudian ciri-ciri pendidikan formal yang pertama dilaksanakan oleh lembaga resmi seperti sekolah, universitas atau akademi. Kemudian memiliki jenjang pendidikan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, SMP atau SMA. Kemudian ada perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ya. Kemudian mengikuti kurikulum nasional atau kurikulum yang diakui oleh negara. Kemudian ada evaluasi dan ujian resmi serta ujian nasional untuk kelulusan. Kemudian kelulusannya atau lulusannya mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Manfaat dan tantangan. Manfaat pendidikan formal adalah memberikan dasar akademik yang sistematis, ada evaluasi dan standar yang jelas, membangun disiplin dan rutinitas belajar. Tantangannya adalah kurikulumnya terlalu padat, kurang fleksibel, terlalu fokus pada kognitif, kurang ada pada pengembangan karakter dan kreativitas, serta tidak semua siswa cocok dengan metode pembelajaran yang sama. Kemudian pendidikan informal adalah proses belajar yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa berlangsung dalam keluarga, masyarakat, atau pengalaman pribadi. Dan adapun itu bisa jadi contohnya adalah tentang pembelajaran sopan santun dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri pendidikan formal ada tidak terstruktur, terjadi di luar sekolah atau di rumah atau komunitas ya. Kemudian berbasis pengalaman. Kemudian tidak terikat resmi. Kemudian tidak ada menghasilkan ijazah. Kemudian kurikulumnya tidak resmi. Sumber belajarnya bisa dari teman, dari keluarga, dan yang lain-lainnya. Contohnya belajar nilai-nilai moral, budaya, agama, dan di lingkungan sekitar. Kemudian manfaatnya adalah mengembangkan keterampilan yang nyata atau life skill, lebih fleksibel waktunya ya, dan kontekstual, mendorong kreativitas dan pembelajaran yang alami. Sedangkan tantangannya adalah tidak ada evaluasi atau struktur baku yang bisa dijadikan yang menghasilkan pemahaman yang tidak merata, sulit diukur secara sistematis oleh lembaga formal. Nah, yang pertama tantangannya ada kurikulum yang kurang fleksibel, seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan individual siswa atau perubahan zaman. Kemudian minimnya penekanan pada keterampilan non-akademik serta kreativitas, empati, dan komunikasi. Ketiga, pendekatan seragam. Kurangnya diferensiasi pembelajaran membuat siswa dengan gaya belajar berbeda sulit berkembang secara optimal. Kemudian mengintegrasikan pendidikan formal ke dalam kurikulum formal membantu siswa belajar lebih bermakna melalui pengalaman nyata, kerjasama, dan
melibatkan kegiatan kontekstual, siswa bisa mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi integrasi pendidikan formal dan ke dalam kurikulum formal sebagai guru pendidikan dasar. Berikut ada beberapa pendekatan praktis yang dapat kita gunakan untuk menyatukan elemen-elemen pendidikan tersebut. Elemen pendidikan informal ke dalam pembelajaran formal. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual artinya pembelajaran yang nyata, yang langsung bisa kita kaitkan dengan kehidupan secara langsung, kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengajarkan matematika melalui aktivitas jual beli di pasar mini yang dibuat langsung di dalam kelas. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk membantu mahasiswa memahami aplikasi nyata dari pelajaran. Kemudian yang kedua ada proyek berbasis komunitas atau community based projects. Itu yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang ada di lingkungan. Contohnya, kita mengajak siswa melakukan proyek lingkungan seperti daur ulang sampah atau kebun di sekolah. Nah, manfaatnya apa? Melatih tanggung jawab sosial, kerja tim, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kolaboratif dan bermain peran. Contohnya skenario bermain peran sebagai dokter, guru, pedagang ya. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan empati, keterampilan, komunikasi dan pemecahan masalah. Kemudian kunjungan lapangan dan belajar di luar kelas. Kemudian kita bisa juga melibatkan orang tua dan komunitas. Nah, kesenjangan dalam akses pendidikan formal adalah tantangan nyata, namun sebagai guru kita bisa menjadi jembatan penghubung antara pendidikan formal dan informal dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kolaboratif dan berbasis komunitas. Kita bisa memastikan semua anak tanpa terkecuali tetap mendapatkan hak untuk belajar, memberdayakan keluarga dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses pendidikan, membutuhkan semangat belajar seumur hidup meskipun dalam keterbatasan. Sekian pendapat saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.